Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mengharapkan semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mendengarkan video ini. Baik, kali ini kita akan bahas tentang materi keempat PAI kelas 8 tentang lebih dekat dengan Allah dengan sholat sunnah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah yang ada di dalam Islam. Nah, jadi anak-anak, jadi sholat sunnah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Apa itu sholat sunnah berjamaah? Kita lihat. Jadi sholat sunnah berjamaah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, yang terdiri dari imam dan makmum. Ya, jadi sholat sunnah berjamaah ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah ada sholat Idul Fitri. Ya, jelas sini anak-anak pahami, yakin yang Islam sudah merasakan sholat Idul Fitri pasti dilakukan secara berjamaah. Walaupun boleh, misalnya kayak sekarang lagi corona, boleh sholat Idul Fitri di rumah itu boleh, misalnya berdua atau dengan keluarganya itu boleh. Tapi biasanya itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya, ini sholat Idul Fitri. Yang kedua ada sholat Idul Adha. Ini juga sama dengan sholat Idul Fitri. Nah, kan sholatnya sama persis, cuman beda waktunya aja dengan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Adha juga dilaksanakan secara berjamaah. Umumnya seperti itu ya. Jadi berkumpul di suatu tempat, biasanya lapangan gitu atau masjid besar, dilaksanakan sholat Idul Adha secara bersama. Selanjutnya ada sholat gerhana. Sholat gerhana yaitu sholat khusuf ya. Ada dua, ada sholat khusuf dan kusuf. Nah, intinya keduanya ini, sholat gerhana bulan atau matahari ini dikerjakan juga secara berjamaah. Nanti kalian tinggal lihat LKS aja untuk lebih lengkapnya, halaman 22 sampai halaman 25. Nanti kalian tinggal baca-baca aja. Itu termasuk juga sholat sunnah berjamaah. Selanjutnya juga ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Ini juga sholat yang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah, karena emang sholat istisqa ini adalah sholat ketika suatu kaum atau suatu tempat dilanda kekeringan. Akhirnya sholat ini mengharapkan hujan yang turun dari langit dengan mengerjakan sholat istisqa bersama-sama atau berjamaah. Oke, selanjutnya nomor 2 ada sholat sunnah. Tadi yang pertama sudah kita bahas tentang sholat sunnah berjamaah. Yang kedua ada sholat sunnah secara munfarid. Apa itu sholat sunnah secara munfarid? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau sendiri. Jadi ini biasanya dikerjakan sendiri ya, tidak berjamaah. Nah, kita lihat contohnya di sini, kita klik aja. Yang pertama itu ada sholat sunnah munfarid. Tadi sudah kita terangkan, sholat yang dikerjakan dengan sendiri atau individu. Yang pertama ada sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat yang berarti menyertai atau terus menerus. Ini biasanya dikerjakan di awal sebelum sholat wajib dan di akhir setelah sholat wajib. Misalnya gini, sholat subuh berarti bolehnya di awal sholat subuh. Sholat duhur itu boleh di awal dan akhir sholat duhur. Sholat asar itu bolehnya hanya di awal saja, karena kalau sholat habis asar itu nggak boleh. Maghrib boleh sebelum maghrib dan setelah maghrib. Kalau isya itu boleh dua-duanya, tapi dengan syarat kalau kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya, wajib mengerjakan sholat witir. Nah, itu sholat rawatib ya, sholat yang ada di antara sholat yang ada di antara sholat wajib, baik di awal maupun di akhir. Terus yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sebagai penghormatan terhadap masjid. Ini berbeda ya dengan sholat rawatib, itu berbeda. Jadi boleh, biasanya kalau dikerjakan nih ketika sholat Jumat yang laki-laki sudah merasakan, biasanya ketika pertama kali masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu, setelah adzan, nah
mengerjakan sholat rawatib. Nah, itu bisa kita lakukan kayak gitu ya. Ini sholat tahiyatul masjid sama 2 rakaat dan sebagainya, sama kayak sholat biasanya. Waktunya boleh kapan aja, ini untuk menghormati masjid, beda dengan sholat rawatib. Selanjutnya ada sholat untuk menentukan pilihan, yaitu sholat istikharah. Itu juga dilaksanakan sendiri biasanya ya. Biasanya kalau kita mau nanti nih, kata kalian misalnya sudah kelas 9, mau lulus, mau menentukan jurusan, itu boleh melaksanakan sholat istikharah. Atau kalian mau melamar pekerjaan dan sebagainya, itu juga kalian itu bisa melaksanakan sholat istikharah. Inilah 3 contoh sholat sunnah munfarid yang dikerjakan sendiri. Kita ulang lagi. Sudah itu ada yang pertama sholat sunnah berjamaah, terus sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri munfarid. Nah, yang 3 ada sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh juga sendiri ya. Tadi kalau yang di atas tadi jelas itu khusus berjamaah dan khusus munfarid. Kalau ini boleh dilakukan berjamaah atau munfarid. Ada apa, coba kita lihat ya. Di antaranya yang pertama adalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Itu yang pertama ada sholat taraweh. Sholat taraweh ini sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada malam di bulan Ramadan. Ini boleh mengerjakan berjamaah di masjid, boleh. Di rumah sendiri juga boleh. Tapi di sini disarankan lebih baik dikerjakan di awal bersama imam berjamaah. Tapi kalaupun nggak bisa, boleh di rumah. Kayak sekarang lagi corona, kemarin Idul Fitri kemarin kan juga kebanyakan diajukan sholat tarawih di rumah. Itu sholat sunnah jamaah, ini boleh berjamaah atau boleh sendiri. Yang kedua ada sholat witir. Sholat witir itu biasanya sholat yang menyertai sholat tarawih. Atau tadi Pamin katakan, ketika seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya, itu wajib mengerjakan sholat witir. Itu kewajiban karena harus diganjilin. Misalnya kita setelah isya sholat sunnah 2 rakaat, itu harus diganjilin, ditambah 3 atau boleh 1 rakaat juga boleh, tapi biasanya 3, jadi 5 rakaat dalam satu malam. Atau langsung 3 rakaat juga boleh setelah habis isya, itu langsung boleh juga, nggak apa-apa. Ini boleh dilakukan berbareng-bareng. Biasanya kalau tarawih kan bareng tuh di tengah witir gitu kan, imamnya mengatakan, atau sendiri. Biasanya ada yang ketika sudah, kalau dia cuma 11 rakaat, ketika setelah rakaat ke-8 itu dia izin keluar atau dia berhenti, nanti dia setelah sahur dia melanjutkan sholat witirnya sendiri, itu boleh. Itu contoh sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah atau sendiri. Selanjutnya ada sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dilaksanakan 2 atau 4 rakaat atau sampai 12 rakaat paling banyak. Ini dikerjakan ketika waktu menjelang duha ya, ketika matahari sudah terbit, itu boleh dikerjakan. Dan ini juga boleh berjamaah, boleh juga sendiri. Jadi inilah sebenarnya rahasia dari para pedagang, para pengusaha itu dengan sholat duha ya, itu sholat yang membuka rezeki luar biasa. Makanya anak-anak mumpung sekarang banyak di rumah, nah banyak ibadah, salah satunya dengan menjalankan sholat duha. Selanjutnya sholat yang bisa dikerjakan sendiri atau berjamaah adalah sholat tahajud. Ini sholat setelah tidur pada malam hari antara isya sampai menjelang subuh. Jadi bedanya sholat sunnah setelah isya dengan sholat tahajud adalah bedanya setelah tidur. Kalau mengerjakan sholat sunnah setelah isya sebelum tidur, itu namanya sholat sunnah biasa atau sholat malam. Tapi kalau sholat tahajud itu setelah kita tidur, bangun sebelum subuh, itu dikatakan sholat tahajud. Ini juga bisa dikerjakan sendiri atau berjamaah. Terakhir ada sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan banyak membaca tasbih. Ini kira-kira dihitung sebanyak 300 kali. Ini sunnahnya, ini boleh dikerjakan sekali seumur hidup atau setiap hari. Kalau nggak kuat setiap minggu, kalau nggak kuat setiap bulan, kalau nggak kuat setiap tahun,
Kalau benar-benar nggak kuat, boleh seumur hidup sekali melaksanakan sholat tasbih. Nanti akan kami kasih tahu cara sholat tasbih. Jadi ini juga boleh dikerjakan sendiri atau dikerjakan berjamaah. Tapi biasanya kalau Pak Amin mengajar sholat tasbih ini sendiri, lebih nyamannya demikian. Nanti insya Allah dari materi ini akan masuk di soal PTS ya. Nanti soal PTS kalian akan ada di situ tentang sholat sunnah. Nah itulah 3 contoh sholat sunnah: berjamaah, munfarid, dan juga ada sholat sunnah yang dikerjakan boleh berjamaah atau munfarid. Selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah mengerjakan sholat sunnah. Kita akan cek di sini. Yang pertama adalah hikmah dari mengerjakan sholat sunnah adalah kita akan dimudahkan dalam pintu rezeki. Jelas tadi kalau kita sholat sunnah, contohnya khususnya sholat duha, kita akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, sholat sunnah juga sebagai penyempurna sholat wajib. Manusia tidak bisa dipungkiri, kita pasti dalam mengerjakan sholat ada waktu yang terlewat, kadang terlambat, kadang tidak pada waktunya, kadang sholatnya buru-buru, kadang sholatnya nggak sempurna. Nah, kita sempurnakan, istilahnya bolong-bolong sholat kita itu dengan sholat sunnah. Selanjutnya, hikmah sholat sunnah adalah sebagai penghapus dosa. Jelas, ketika kita mengerjakan sholat sunnah, pasti dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Selanjutnya juga ada mengerjakan sholat sunnah sebagai tanda syukur. Kita diberikan rezeki, kesehatan, keselamatan, keamanan. Tanda syukur kepada Allah adalah dengan mengerjakan sholat sunnah. Yang jelas setelah sholat sunnah juga kita akan hidup menjadi lebih berkah. Lebih berkah dalam menjalani semuanya. Lebih tentram, lebih nyaman, dan lain sebagainya. Ya anak-anak, itulah materi hari ini. Kita cukupkan sekian dari Pak Amin cukup. Nanti kalau kalian bingung kita cek lagi videonya aja, atau kalian buka LKS halaman 22 sampai 27 ya, anak-anak tinggal buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.